Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda hudan nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar a'adhani Allah wa iyyakum minal bid'i wad dhalalati wan nar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Insyaallah pada siang hari ini kita akan melanjutkan kajian kita dalam kitab Tafsir As-Sa'di, dan sekarang kita lanjut ke tafsir surat Al-Fatihah yang kedua. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanyalah milik Allah, Rabb semesta alam. Alhamdulillah, kata pentafsir rahimahullah ta'ala, yang nggak tahu harakatnya diharakatkan, yang tidak tahu terjemahnya diterjemahkan. Huwa tsana'u 'ala Allahi bisifatil kamali wa bi af'alihi ad-da'irati bainal fadli wal 'adli falahul hamdul kamilu bi jami'il wujuhi. Kata Syekh rahimahullah ta'ala, alhamdulillah itu adalah huwa tsana'u 'ala Allah, sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisifatil kamali, dengan sebab sifat-sifat Allah yang sempurna. Wa bi af'alihi ad-da'irati bainal fadli wal 'adli, dan dengan sebab perbuatan-perbuatan Allah yang berputar di antara karunia dan keadilan. Falahul hamdul kamilu, maka Allah memiliki pujian yang sempurna, bi jami'il wujuhi, dari semua sisi. Jadi di sini kata Syekh rahimahullah taala, alhamdulillah. Nah, kita sering mengucapkan alhamdulillah ketika mendapatkan nikmat. Alhamdulillah, apa sih makna alhamdulillah? Nah, penting untuk kita ketahui maknanya. Bahkan ada sebagian dari saudara dan saudari kita di luar sana tidak tahu makna alhamdulillah. Tapi kalau kita untuk sementara ini sekarang tahu alhamdulillah itu artinya apa? Segala puji hanyalah milik Allah. Tapi di luar sana ada yang nggak tahu sama sekali alhamdulillah itu apa sih maknanya, apa terjemahannya. Dan insya Allah pada siang hari ini kita telah mengetahui maknanya, dan insya Allah kita akan mengetahui tafsirnya. Apa tafsir dari alhamdulillah? Kata Syekh rahimahullah ta'ala, alhamdulillah dia adalah huwa tsana'u 'ala Allah, sanjungan yang diberikan kepada Allah. Bisifatil kamali, dengan sebab sifat-sifat Allah yang sempurna. Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat-sifat yang sempurna dari berbagai sisi. Tidak ada kekurangan sedikit pun, tidak ada aib sedikit pun, sifat yang sempurna.
Karena Allah adalah Rabb. Dan Rabb itu harus sempurna. Oleh karena itu, ketika seseorang yang mungkin dia disembah, namun dia memiliki terdapat banyak sekali sifat yang kurang, sifat yang cacat, sifat yang penuh dengan aib, tidak pantas dijadikan Rabb. Dajjal, matanya seberapa? Matanya satu, satunya picek. Satunya tidak bisa melihat, picek. Antum tahu picek? Tahu ya. Picek. Memiliki sifat yang aib, sifat yang cacat, nggak pantas jadi Rabb. Wali yang udah berada di dalam kuburan, mati dia udah. Sifat cacat, nggak pantas jadi Rabb. Oleh karena itu sifat Allah SWT sempurna, maha sempurna. Karena Allah SWT adalah Rabb. Dan makna alhamdulillah itu adalah sanjungan yang diberikan kepada Allah bisifatil kamali, dengan sebab sifat-sifat Allah yang sempurna. Wa bi af'alihi ad-dairati bainal fadli wal adli, dan sebab perbuatan-perbuatan Allah yang berputar antara karunia dan keadilan. Jadi perbuatan Allah itu antara karunia Allah dan antara keadilan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada seorang hamba, itu menunjukkan akan karunia Allah Subhanahu wa taala kepada hamba tersebut. Namun apabila Allah mengazab, menghukum seorang hamba, itu menunjukkan akan keadilan Allah terhadap seorang hamba tersebut. Berputar antara itu. Ketika Allah memberikan nikmat kepada kita, kesehatan, nikmat waktu luang sehingga bisa menuntut ilmu agama, itu menunjukkan akan karunia Allah yang Allah berikan kepada kita. Oleh karena itu maksimalkan. Namun ketika kita tertimpa musibah, cobaan, mara bahaya, malapetaka, bencana, dan itu menunjukkan akan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah memberikan petunjuk kepada seorang hamba, itu menunjukkan karunia-Nya. Dan ketika Allah menyesatkan seorang hamba, itu menunjukkan akan keadilannya. Pantas memang dia mendapatkan kesesatan. Pantas memang dia mendapatkan bencana. Pantas memang dia mendapatkan malapetaka, mara bahaya. Menunjukkan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Falahul hamdul kamilu. Dan maka hanya Allah lah yang memiliki pujian yang sempurna. Bijami'il wujuh, dari semua sisi. Itu tentang alhamdulillah. Rabbil alamin, Rabb semesta alam. Dan kita sudah bahas, Rabb tidak dikatakan Rabb sampai terkumpulkan padanya berapa sifat? Ada ingat? 3 sifat. Idza ijtama'a thalathatu awsafin. Yang pertama apa? Al-khalqu. Terus apa lagi? Wal milku Wat-tadbir, menciptakan, memiliki, dan mengatur. Udah kita bahas belum? Udah. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan alam semesta, memiliki alam semesta, mengatur alam semesta. Kata Syekh rahimahullah taala, Ar-Rabbu huwal murabbi jami'al alamina. Ar-Rabbu huwal murabbi. Rabb dia adalah yang memelihara jami'al alamin, semua alam semesta. Dipelihara oleh Rabb. Diciptakan, dimiliki, diatur, dipelihara. Wahum man siwallahi, dan mereka dan orang selain Allah itu dipelihara oleh Allah. Bi khalqihi iyyahum wa i'dadihi lahumul alati,
wa in'amihi 'alaihim bin ni'amil 'azimati allati law faqaduha lam yumkin lahumul baqa'u fama bihim min ni'matin faminhu ta'ala. Lihat di sini. Kata Syekh rahimahullah ta'ala, Ar-Rabb, dia adalah yang memelihara semua alam semesta. Dan mereka dan selain Allah, dan mereka semuanya selain Allah, bi khalqihi iyahum, Allah menciptakannya. Allah yang menciptakan mereka. Ya, segala sesuatu selain Allah itu Allah yang menciptakan mereka. Jadi segala sesuatu selain Allah itu adalah makhluk diciptakan oleh Allah. Allah yang menciptakan mereka. Wa i'dadihi lahumul alati, dan Allah menyiapkan untuk mereka sarana-sarana, al-alat, sarana-sarana. Jadi segala sesuatu selain Allah itu diciptakan oleh Allah dan disiapkan oleh Allah untuk mereka sarana-sarana. Wa in'amihi 'alaihim bin ni'amil 'azimati, dan Allah memberikan nikmat kepada mereka dengan nikmat-nikmat yang azimah, yang besar. Allati law faqaduha, yang jikalau mereka kehilangan nikmat tersebut, lam yumkin lahumul baqa'u, mereka tidak akan bisa menetap lagi, mati langsung. Maka fama bihim min ni'matin faminhu, maka apa-apa yang mereka rasakan dari kenikmatan, maka itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Rabbil Alamin, dia adalah yang memelihara semua alam semesta. Semua kita itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alam semesta ini, apa-apa selain Allah Subhanahu wa taala diciptakan oleh Allah. Allah memberikan kepada mereka sarana-sarana, memberikan nikmat kepada mereka dengan nikmat-nikmat yang agung, yang jikalau mereka kehilangan nikmat tersebut, mereka nggak akan menetap lagi. Karena kita bisa sampai sekarang ini itu karena rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lihat kata Syekh rahimahullah ta'ala, wa tarbiyatuhu ta'ala li khalqihi naw'ani, ammatun wa khassatun. Perhatikan. Wa tarbiyatuhu ta'ala, dan pemeliharaan Allah Subhanahu wa ta'ala li khalqihi, kepada makhluknya ada dua jenis. Pemeliharaan Allah untuk makhluknya, kepada makhluknya ada dua jenis. Yang pertama, ammatun, pemeliharaan secara umum. Ammatun, umum. Wa khassatun, dan khusus, pemeliharaan secara khusus. Jadi Allah yang memelihara semua alam semesta. Tapi di sini kata Syekh dirinci lagi. Pemeliharaan Allah kepada makhluknya ada dua jenis. Ada yang sifatnya umum dan ada yang sifatnya khusus. Fal'amatu, maka yang umum, hiya khalquhu lil makhluqina, wa rizquhum wa hidayatuhum lima fihi masalihuhum allati fiha baqa'uhum fid dunya. Ini adalah pemeliharaan Allah kepada makhluk-makhluknya yang sifatnya umum. Yaitu apa? Ya khalquhu lil makhluqin. Allah menciptakan makhluk-makhluk. Penciptaan Allah kepada makhluk. Ini adalah bentuk pemeliharaan Allah kepada makhluknya. Allah menciptakan mereka, itu adalah bentuk pemeliharaan Allah. Wa rizquhum, dan Allah memberikan rezeki kepada mereka. Wa hidayatuhum lima fihi masalihuhum, dan Allah memberikan petunjuk kepada mereka kepada apa yang ada maslahat untuk mereka.
allati fiha baqa'uhum fid dunya, yang pada petunjuk tersebut membuat mereka tetap berada di atas permukaan bumi ini, membuat mereka tetap ada di dunia. Ini pemeliharaan yang Allah berikan kepada makhluknya yang sifatnya umum. Apa aja? Allah menciptakan mereka, memberikan rezeki kepada mereka, memberikan petunjuk kepada mereka kepada apa yang terdapat maslahat untuk mereka, memberikan petunjuk kepada apa yang terdapat maslahat untuk mereka, yang membuat mereka tetap ada di dunia. Itu yang umum. Dan itu Allah SWT berikan kepada orang muslim, orang kafir, orang mukmin, orang fasik, karena umum itu dia sifatnya. Yang kedua, wal khassatu khusus, yaitu tarbiyatuhu li awliyaihi fayurabbihim bil imani. Semoga Allah SWT menjadikan kita termasuk golongan yang ini. Wa yuwaffiquhum lahu wa yukmiluhu lahum wa yadfa'u anhumus sawarifa wal awaiqal hailata bainahum wa bainahu. Wal khassatu, dan yang khusus itu adalah tarbiyatuhu li awliyaihi, pemeliharaan Allah terhadap kekasih-kekasihnya. Yang khusus yaitu Allah memelihara kekasih-kekasihnya. Apa bentuk pemeliharaan Allah kepada kekasih-kekasihnya? Yaitu fayurabbihim bil imani, Allah memelihara mereka dengan keimanan. Allah berikan keimanan di dalam hati-hati mereka. Allah membuat mereka beriman. Itu bentuk pemeliharaan Allah yang khusus yang Allah berikan kepada para walinya, para kekasihnya. Wa yuwaffiquhum lahu, dan membimbing mereka untuk Allah Subhanahu wa taala, dan membimbing mereka untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Waffaqa yuwaffiqu di sini maknanya membimbing. Dan Allah membimbing mereka untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Wa yukmiluhu lahum, dan menyempurnakan taufik tersebut kepada mereka. Menyempurnakan taufik bimbingan tersebut kepada mereka. Ana ulangin, yang khusus yaitu Allah memelihara para walinya. Apa bentuk pemeliharaan Allah kepada para walinya? Yaitu Allah memelihara mereka dengan keimanan, memberikan keimanan kepada mereka, dan membimbing mereka kepada keimanan, kepada menuju Allah Subhanahu wa taala. Wa yukmiluhu lahum, dan menyempurnakan keimanan untuk mereka. Wa yadfa'u anhumus sawarifa, dan mencegah rintangan-rintangan dari mereka. Wal awaiqa al-hailata bainahum wa bainahu, mencegah rintangan-rintangan, wal awaiqa, dan kendala-kendala yang menghalangi antara mereka dan antara Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah memudahkan jalan mereka. Allah mencegah rintangan-rintangan, kendala-kendala yang menghalangi antara mereka dan antara Allah Subhanahu wa taala. Paham insyaallah pemeliharaan Allah yang khusus? Paham Anas? Yaitu Allah memelihara para walinya. Apa bentuk pemeliharaan Allah kepada para walinya? Yaitu Allah memelihara mereka dengan memberikan keimanan. Wa yuwaffiquhum lahu, dan membimbing mereka untuk menuju kepada Allah, untuk menuju kepada keimanan, dan menyempurnakan keimanan untuk mereka. Yukmiluhu lahum, dan mencegah dari mereka rintangan-rintangan, wal awaiqa, dan kendala-kendala yang menghalangi antara mereka dan antara Allah Subhanahu wa taala. Wa haqiqatuha tarbiyatut taufiqi likulli khairin, wal ismati min kulli syarrin. Wa la'alla hadzal ma'na
huwa sirru fi kauni aktsari ad'iyatil anbiya'i bi lafzir rabbi. Wa haqiqatuha, dan hakikatnya adalah, yaitu pemeliharaan Allah yang khusus, yaitu tarbiyatut taufiqi likulli khairin, membimbing kepada setiap kebaikan. Tarbiyah tadi apa? Memelihara, taufik membimbing. Tapi di sini langsung kita terjemahkan aja, membimbing kepada setiap kebaikan. Wal ismati min kulli syarrin, dan melindungi dari setiap keburukan. Membimbing kepada setiap kebaikan dan melindungi dari setiap keburukan. Itu hakikat dari tarbiyatuhu al-khassah. Wala'alla hadzal ma'na, dan semoga ini adalah maknanya, yaitu huwa sirru fi kauni aktsari ad'iyatil anbiya'i bi lafdzir rabb. Dia adalah rahasia pada kebanyakan doa-doa para nabi dengan lafaz Rabb. Fa inna matalibahum kullaha dakhilatun tahta rububiyyatihil khassati. Karena sesungguhnya permintaan-permintaan mereka, yaitu para nabi, semuanya dakhilatun, termasuk di dalam rububiyah Allah yang khusus. Ya. Mudahnya kesimpulannya, yaitu pemeliharaan Allah ada dua jenis. Yang pertama umum, yaitu umum bagaimana Allah menciptakan mereka, memberikan rezeki kepada mereka, memberikan petunjuk kepada mereka kepada apa yang bermanfaat untuk mereka, yang membuat mereka dapat tetap di dunia. Itu yang umum, Allah berikan kepada siapa saja. Yang kedua yang khusus, yaitu pemeliharaan Allah kepada para walinya. Allah memelihara para walinya. Apa bentuknya? Yaitu Allah memberikan keimanan kepada mereka, membimbing mereka menuju keimanan, menyempurnakan keimanan untuk mereka, mencegah dari mereka rintangan-rintangan, kendala-kendala yang menghalangi antara mereka dan antara Allah. Dan hakikatnya yaitu membimbing kepada setiap kebaikan dan mencegah dari setiap keburukan. Masya Allah. Alhamdulillah. Kemudian satu lagi ini. Fadalla qawluhu Rabbil alamina ala infiradihi bil khalqi wat tadbiri wan ni'ami wa kamali ginahu wa tamami faqril alamina ilaihi bi kulli wajhin wa i'tibarin. Fadalla qawluhu, maka firman Allah Subhanahu wa taala menunjukkan, yaitu firman Allah Rabbil alamin menunjukkan alan firadihi, atas keesaan Allah, bil khalqi, dalam menciptakan, wa tadbiri, dan mengatur, wan ni'ami wa kamali ghinahu, dan memberikan nikmat dan kesempurnaan akan ghinahu, kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari firman Allah Subhanahu wa taala Rabbil alamin itu menunjukkan akan keesaan Allah dalam menciptakan, mengatur. Karena kan Rabb itu yang terkumpulkan pada tiga sifat: menciptakan, memiliki, dan mengatur. Jadi dari firman Allah Rabbil alamin menunjukkan akan keesaan Allah dalam menciptakan. Hanya Allah satu-satunya yang menciptakan, tidak ada yang membantunya. Wa tadbir, dan mengatur, hanya Allah satu-satunya yang mengatur, tidak ada yang membantunya. Wa ni'ami, dan memberikan nikmat, hanya Allah satu-satunya yang memberikan nikmat, tidak ada yang membantunya. Wa kamali ghinahu, dan menunjukkan atas kesempurnaan maha kayanya Allah. Wa tamami faqril alamina ilaihi, dan kesempurnaan butuhnya alam semesta kepada Allah. Jadi Rabbil alamin menunjukkan bahwasannya alam semesta itu sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lah yang telah menciptakan mereka, mengatur mereka, memberikan nikmat kepada mereka, maka mereka butuh, sangat-sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Bi kulli wajhin wa i'tibarin, dari setiap sisi dan sudut pandang. Paham insyaallah? Ada yang tanyakan? Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin hanya ini yang bisa kita sampaikan pada siang hari ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.